Sebelum berangkat lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Awaldianisa Fitri. Saat ini saya itu mahasiswa di Fakultas Hukum, program pendidikan S1 Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin berbagi gitu mengenai sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum dengan dikaitkan dengan RUU penyiaran, revisi RUU penyiaran. Jadi saya sangat terbuka dengan kritik dan saran dan diskusi dari rekan-rekan sekalian. Secara garis besar, sosiologi hukum itu mempelajari hukum di masyarakat, bagaimana hukum itu tercipta atau bagaimana hukum itu mengikuti kecepatan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Maka dari itu, mengapa RUU penyiaran ini sangat menarik jika dimana karena sangat terbatasnya gerak pers pada Orde Baru sampai akhirnya terjadi pemberedelan berkali-kali kepada sebuah media seperti salah satunya yang kita ketahui Tempo. Jadi kayak memang tentu dengan adanya seperti urgensi dari si DPR Komisi 1 untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini, kayak publik bertanya-tanya dan publik ke-trigger karena di masa lampau masyarakat Indonesia sendiri terkhusus untuk pegiat kawan-kawan dari pers media itu sempat mengalami keterbatasan ruang gerak mereka dibatasi selama Orde Baru Soeharto 32 tahun lamanya, dan akhirnya itu bisa berakhir karena reformasi, dan dimana saat reformasi itu akhirnya Indonesia mempunyai payung hukum tersendiri untuk pers, mengatur pers di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi mungkin kayak revisi dari RUU penyiaran ini membangkitkan memori masa lalu yang kelam Indonesia akan kebebasan dan kebebasan pers. Jadi mengapa dalam hal ini RUU penyiaran sangat ditolak oleh publik, khususnya para rekan jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Saya sudah memiliki tulisan yang berjudul Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran sebagai simbol pembatasan ruang gerak media atau pers ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum. Dimana dari judul ini sudah ketahuan kalau kita akan menggali tentang sosiologi hukum dan ada sedikit dari tentang demokrasi, di mana ini bagian dari mata kuliah hukum dan masyarakat yang kita jalani di semester 4 kali ini. Di mana tulisan ini mengapa saya mengambil topik RUU penyiaran ini dan dikaitkan dengan sosiologi hukum. Menurut saya hal ini sangat menarik jika kita bahas bersama-sama. Draft RUU ini berisi 14 bab dengan jumlah total 149 pasal. Banyak pasal kontroversial di kalangan jurnalistik, wartawan, kawan-kawan pegiat industri kreatif dan juga masyarakat. Maka dari itu mengapa adanya kegiatan RUU penyiaran ini yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini sangat dikritisi publik, sangat disoroti publik, karena memang ini memang bukan upaya pertama untuk membatasi gerak-gerik pers dan semacamnya. Jadi masyarakat tidak bisa menerima info mengenai apa biasanya siaran investigasi itu digunakan untuk mengungkap kejahatan pidana, tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya yang berusaha ditutupi oleh pemerintah. Memang mereka secara tidak langsung mungkin ya yang publik perhatikan juga terdapat upaya-upaya untuk meredam suara dari publik. Dan di mana hal itu tidak sehat bagi demokrasi negara Indonesia ini. Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Menurut saya kegaduhan dari RUU penyiaran ini merespon banyak sekali opini publik yang sehingga menyebabkan kontroversi, di mana publik sadar bahwa
hal ini tuh sangat memberatkan mereka, sangat merasa tidak adil, di mana suara-suara mereka nantinya akan dibatasi, di mana itu sangat tidak baik untuk siklus informasi di masyarakat, di mana memang pembatasan pers, kebebasan mereka untuk menayangkan tayangan jurnalistik investigasi ataupun hal-hal lainnya yang dapat membatasi kebebasan dan warna dari informasi pers, itu memang tidak sehat untuk demokrasi suatu negara. Dimana kita membahas tentang pasal-pasal yang dikritisi oleh teman-teman media dan masyarakat di luar sana, yakni pasal 8A huruf Q draft revisi Undang-Undang Penyiaran, di mana pasal 8A huruf Q ini menyebutkan dan memberikan wewenang yang berlebihan kepada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khususnya di bidang penyiaran, di mana sebelumnya kita ketahui kita mempunyai Dewan Pers, dan di mana Dewan Pers ini sudah memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa jurnalistik, dan hal itu tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi kan ada tumpang tindih ya. Jadi kenapa tiba-tiba KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang diberikan wewenang seluas-luasnya untuk melaksanakan sengketa, menyelesaikan sengketa gitu. Namun nggak hanya itu aja, KPI dalam UU Penyiaran ini, revisi UU Penyiaran, diberikan banyak sekali wewenang yang sampai dimana menguasai tugas-tugas atau tupoksi dari seperti Dewan Pers atau lembaga lainnya, yang dimana itu mereka netral, mereka jauh dari kata pemerintahan, mereka tidak terkait atau terafiliasi dengan pemerintahan. Sedangkan KPI itu adalah lembaga bentukan dari pemerintahan. Jadi itulah mengapa banyak kawan-kawan dari media, dari pers, kawan-kawan jurnalistik, wartawan, dan mahasiswa menolak adanya rancangan undang-undang penyiaran ini. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat terbuka atas kritik dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.